Hai, apa kabar Pisces? Kali ini White Rose Energi akan membacakan horoskop Pisces untuk bulan Januari 2024. Pisces di bulan Januari ini memberikan fokus mendalam pada kesejahteraan emosional dan pertumbuhan pribadinya. Ini adalah bulan untuk refleksi dan penyembuhan diri. Luangkanlah waktu untuk menjelajahi dunia batin Anda, mengatasi masalah yang belum terselesaikan dan memprioritaskan perawatan diri. Musim liburan ini dapat memberikan beban emosional, jadi penting untuk menetapkan batasan dan memprioritaskan kesehatan mental dan emosional Anda. Peliharalah sisi kreatif dan spiritual Anda karena aspek-aspek diri Anda ini dapat memberikan hiburan dan inspirasi selama periode introspeksi. Dalam karir Anda di bulan Januari ini menawarkan peluang untuk pengembangan profesional. Sifat welas asih dan empati Anda akan menjadi aset saat Anda berkolaborasi secara efektif dan membangun hubungan yang bermakna dengan rekan kerja. Ini dapat mengarah pada pengakuan dan kemajuan di bidang Anda. Secara finansial, fokuslah untuk menciptakan stabilitas dan membuat keputusan keuangan yang bertanggung jawab. Saat Anda mengatur pengeluaran liburan, bulan Januari ini, jalanilah perjalanan batin, raih peluang profesional dan dekati keuangan Anda dengan pola pikir penuh perhatian dan pragmatis. Pastikanlah awal tahun ini seimbang dan memuaskan. Anjurannya, prioritaskan kesehatan fisik dan mental Anda melalui olahraga teratur dan perawatan diri. Tunjukkan kebaikan dan empati terhadap orang lain, promosikan lingkungan yang positif dan suportif. Larangannya jangan terlibat dalam gosip atau menyebarkan rumor tentang orang lain karena dapat merusak hubungan dan reputasi. Jangan menunda-nunda tugas penting, atasi segera untuk menghindari stres yang tidak perlu. Untuk cinta Pisces, di bulan Januari ini menjanjikan bulan yang penuh kedalaman emosional dan hubungan romantis. Musim liburan memberikan latar belakang yang ideal untuk memupuk cinta yang Anda bagikan dengan pasangan. Ini adalah waktu untuk mengungkapkan perasaan Anda secara terbuka, memperdalam ikatan emosional dan menciptakan kenangan abadi bersama. Sifat welas asih dan empati Anda akan terpancar. Kemungkinan Anda memberikan dukungan dan pengertian kepada orang yang Anda cintai. Jadi bersikaplah terbuka terhadap percakapan yang menyentuh hati karena hal itu dapat meningkatkan keintiman dalam hubungan Anda. Untuk keuangan bulanan Anda di Januari ini menyarankan pendekatan yang seimbang dan strategis terhadap keuangan. Saat musim liburan tiba, meskipun Anda secara alami berempati dan murah hati, penting untuk menetapkan anggaran yang realistis dan menaatinya. Karena di musim liburan ini bisa mendatangkan berbagai pengeluaran mulai dari pemberian hadiah hingga perayaan. Jadi, menjaga disiplin keuangan akan membantu Anda tetap berada dalam batasan keuangan Anda. Pertimbangkan hadiah yang bermakna dan bijaksana untuk orang yang Anda cintai daripada hadiah yang mewah karena sentimen di balik hadiah tersebut seringkali lebih berbobot daripada nilai uangnya. Di bulan Januari ini menjanjikan bulan kreativitas dan pemikiran imajinatif dalam kehidupan profesional Anda. Musim liburan memberikan kesempatan untuk memberikan sentuhan keajaiban dan inspirasi pada karya Anda. Sifat welas asih dan empati Anda akan menjadi kekuatan Anda. Ini menjadikan Anda pemain tim dan pemimpin yang berharga di tempat kerja Anda. Rangkullah bakat artistik dan kreatif Anda dan jelajahi solusi inovatif untuk tantangan kerja. Inilah saatnya untuk berpikir di luar kebiasaan, mengembangkan proyek imajinatif dan menghadirkan rasa takjub pada pekerjaan Anda. Perspektif unik Anda dapat membedakan Anda dan menghasilkan terobosan inovatif. Untuk kesehatan bulanan di Januari ini mendorong Anda untuk mempertahankan pendekatan yang seimbang dan penuh kasih sayang terhadap kesejahteraan. Perayaan ini dapat menambah stres dan godaan di musim liburan ini, jadi penting untuk memprioritaskan perawatan diri agar tetap tangguh,
secara fisik dan emosional. Gabungkan teknik pereda stres ke dalam rutinitas harian Anda seperti meditasi, yoga, atau latihan pemanasan dalam. Untuk mengatasi tuntutan emosional di musim ini, sifat empati Anda dapat membuat Anda peka terhadap stres orang lain. Jadi, menetapkan batasan yang sehat dan meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri itu sangatlah penting. Adapun nomor keberuntungan Anda di bulan Januari ini adalah nomor 2 dan warna biru. Adapun elemen zodiak Pisces, simbol kompatibilitas dan fakta lainnya, unsur zodiak Pisces adalah air, zodiak planet penguasa Pisces, Neptunus, Jupiter, simbol zodiak Pisces adalah ikan, warna keberuntungan Pisces hijau dan kuning, zodiak Pisces yang paling cocok adalah Scorpio dan Cancer. Hai, apa kabar Pisces? Kali ini saya akan bacakan hubungan keintiman Pisces dengan zodiak lain. Pisces love compatibility paling cocok dengan zodiak Taurus, Cancer, Scorpio, dan Capricorn. Lalu bagaimana dengan zodiak lain? Pisces dan Aries. Kedua tanda ini sulit membangun ikatan yang kuat. Bagi mereka, setiap pengalaman adalah sesuatu yang baru dan mereka belum cukup berpengalaman untuk melampaui pengalaman fisik dan mencapai esensi spiritual dari penyatuan dua jiwa. Mereka juga kesulitan menerima preferensi seksual satu sama lain. Meskipun Aries pandai berhubungan seks melalui naluri, Pisces menyukai pengalaman orgasme. Aries dan Pisces pada dasarnya bertolak belakang. Aries agak dominan terhadap Pisces karena mereka memperlakukan Pisces sebagai seorang anak. Persatuan mereka bukanlah sesuatu yang bisa sukses, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk membuat kehidupan seks mereka menyenangkan. Mereka perlu kreatif dan menemukan cara baru untuk menjalin kebersamaan yang menyenangkan. Pisces tidak menyukai hal-hal biasa dan menginginkan kepuasan maksimal, namun Aries tidak terlalu romantis. Pisces dan Taurus. Tanda ini berorientasi pada kesenangan. Meskipun Taurus pandai dalam seni bercinta, bersikap lembut dan sensual, Pisces memberikan keseimbangan antara pengalaman seksual dan membangkitkan orgasme. Dalam kasus Taurus, penempatan Venus menandakan misteri, keajaiban, dan kepuasan optimal. Mereka bisa asik satu sama lain dan menuju kebahagiaan murni. Taurus mencari kreativitas dan improvisasi. Yang mereka minati hanyalah pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional. Pisces sedikit lebih fokus dan dapat menemukan toksisitas dan kedangkalan dengan cukup baik. Aspek ini membuat mereka cocok dengan Pisces. Sifat emosional dan teguh pada tujuan adalah dua ciri Pisces yang membuat Taurus merasa dihargai dan dikagumi. Ini mengintensifikasikan kehidupan seksual mereka tanpa perlu memperhatikan kebutuhan atau kebahagiaannya, sehingga meski dengan sedikit usaha mereka dapat terpuaskan satu sama lain. Pisces dan Gemini. Kreativitas menjadi elemen kunci Gemini yang membuat mereka sulit menjalin keintiman dengan Pisces. Keduanya memang begitu diperintah oleh Merkurius dan Jupiter, masing-masing yang juga mengatur tanda kebalikannya. Namun ada kemungkinan yang sama bagi mereka untuk bersama dan tidak bersama. Zodiak Gemini fleksibel dan berpotensi hanya berhubungan seks, meski tidak ada cinta dalam hubungan tersebut. Namun bagi Pisces penting untuk jatuh cinta sebelum berhubungan seks. Selain itu, jika Gemini menyaksikan terlalu banyak patah hati, mereka mungkin tidak tertarik pada Gemini karena tidak ada energi dan kegembiraan yang tersisa di dalamnya. Mereka berdua harus lebih dekat satu sama lain agar hubungan mereka bisa berkembang. Pisces harus lebih ramah dalam menerima perbedaan dan bersikap lebih akomodatif. Gemini perlu memahami dirinya sendiri sebelum memahami pasangannya. Pisces dan Cancer. Tanda-tanda ini diketahui memiliki romansa dan cinta di antara mereka. Mereka mendasarkan hubungan seksual mereka pada emosi, namun mereka perlu merasa istimewa.
di perusahaan satu sama lain untuk menjadikan pengalaman mereka istimewa dan berorientasi pada kualitas. Cancer pandai menyulut perasaan intim dan mengubahnya menjadi aliansi yang bermakna. Mereka memiliki kemampuan untuk mengasuh dan memberikan perhatian kepada pasangannya. Ini menstabilkan hubungan mereka. Di sisi lain, Pisces percaya pada inspirasi pasangannya menjadi fleksibel dan sensual. Hal ini membuat ikatan mereka surgawi dan berharga. Namun, Cancer memiliki pendekatan yang agak konvensional saat berhubungan seks, dan Pisces menyukai improvisasi dan eksperimen. Perbedaan ini mungkin menimbulkan masalah di antara mereka, namun seringkali Pisces bersikap lembut terhadap Cancer untuk memberi mereka inspirasi. Hal ini memungkinkan Cancer untuk tidak malu-malu dan membalasnya dengan emosi seksual yang setara. Pisces dan Leo, kedua tanda ini bisa menjadi baik dan buruk satu sama lain. Leo sedikit egois, posesif, dan tidak terlalu ahli dalam menjalin hubungan intim. Mereka menganggap Pisces tidak sekuat itu dan terputus dari diri dan tubuhnya sendiri. Mereka mungkin sepasang kekasih yang penuh gairah, tetapi mereka akan berusaha untuk menemukan satu sama lain. Hidup berdampingan mereka menjadi hampir mustahil karena mereka terlalu berbeda satu sama lain. Leo diposisikan di jatuhnya Neptunus yang membuat mereka agresif, dan hal ini dapat mempengaruhi rasa idealitas, kebenaran, dan kepekaan Pisces. Sementara itu semuanya bisa mempengaruhi kehidupan mereka secara umum. Pisces agak pendiam dan dapat terpengaruh oleh kemampuan Leo untuk bersikap terbuka dan cepat. Ini membuat Leo sedikit putus asa karena sulit bagi mereka untuk memahami sifat emosional Pisces. Mereka perlu menemukan titik temu untuk mempertahankan hubungan. Ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kepercayaan dan selanjutnya berupaya mencapai kepuasan seks. Pisces dan Virgo, tanda-tanda ini bersifat berlawanan dan karenanya memiliki ketertarikan yang kuat terhadap satu sama lain. Karena posisi Venus yang sama saat jatuhnya, keduanya cukup nyaman secara fisik. Pisces sangat memahami sifat pemalu dan rasional dari pasangan Virgo, namun Pisces juga akan takut untuk mengembangkan ikatan intim dengan Virgo. Keduanya alami satu sama lain, membantu mereka merasa nyaman tanpa hambatan dan kekhawatiran. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan hubungan seks yang luar biasa. Mereka tidak akan pernah melakukan hubungan seks karena naluri meski penuh gairah. Alasannya adalah pikiran Virgo berorientasi pada analisis yang tidak akan membiarkan mereka menjadi bersemangat dan lepas kendali. Ini dikagumi oleh Pisces. Pisces juga mengagumi sifat murni Virgo yang tidak memiliki batasan apapun. Pisces dan Libra. Kedua tanda ini tidak memiliki kesamaan sebagai tanda udara dan air. Keduanya terpisah dua kutub, namun karena posisi Venus, mereka mungkin juga mendapatkan pengalaman fisik surgawi karena mereka saling peduli. Tanda-tanda ini lembut dan luwes sehingga memberi mereka banyak waktu untuk saling mengenal. Hubungan mereka dengan Venus memudahkan mereka mengambil keputusan yang tepat dalam hal seksualitas. Libra lebih menyukai kekuatan, semangat, dan kepercayaan diri pada pasangannya, sedangkan Pisces mencari kelembutan, kasih sayang, dan empati. Libra mencari kecepatan, sementara Pisces suka bersikap lambat. Namun, Pisces dapat beradaptasi dengan cepat jika mereka tertarik pada orang tersebut. Mungkin ada pengecualian ketika mereka terlalu pemalu atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan kecepatan Libra. Pisces dan Scorpio, kedua tanda ini menganggap emosi sangat penting dalam hubungan mereka. Scorpio adalah tentang emosi seksual, terkadang penindasan. Hal ini dapat berdampak buruk pada Pisces. Pisces dikenal dengan orgasme yang mungkin penuh ketekunan jika mereka cenderung menguasai sisi emosional Scorpio. Pisces dan Scorpio bertolak belakang dalam hal posisi Venus. Meskipun Scorpio tidak terlalu suka mengekspresikan emosi, Pisces suka berekspresi. Namun jika emosi Pisces diabaikan oleh Scorpio, hubungan bisa hancur. Namun jika Scorpio menyadari dorongan seksual mereka yang kuat, mereka dapat dengan mudah selaras dengan Pisces dan bersama-sama mereka dapat memperoleh kebahagiaan seksual yang luar biasa.
Pisces dan Sagittarius. Tanda-tanda ini berhasil menjalin hubungan yang menyenangkan. Mereka penuh kreativitas, fleksibilitas, dan berorientasi pada komitmen. Dengan bersenang-senang akan banyak suka dan duka yang berupa kekecewaan. Mereka berdua positif, berbagi keriangan dan memiliki hubungan seks yang menarik. Namun keintiman dalam hubungan mereka akan berkurang, keduanya diperintah oleh Jupiter dan rasional serta berorientasi pada keyakinan. Sagittarius menunggu ekspresi emosi dari Pisces dan Pisces menunggu kejelasan posisi dari Sagittarius. Pisces dan Capricorn. Tanda-tanda ini memiliki ikatan yang santai, sementara yang satu percaya pada rasionalitas, yang lain percaya pada fleksibilitas. Perbedaan ini memungkinkan mereka memiliki daya tarik yang kuat. Tanda-tanda ini memiliki ikatan yang mendalam di mana keduanya menikmati hubungan seks yang luar biasa, di mana mereka cenderung mengeksplorasi perasaan terdalam satu sama lain. Mereka cenderung mengedepankan aspek terbaik satu sama lain untuk menjaga ikatan yang seimbang. Mereka cukup spontan satu sama lain. Orang Capricorn adalah penggagas yang baik, sedangkan Pisces pandai menunjukkan kasih sayang dan kekaguman. Jika bersama dalam jangka waktu yang lama, mereka akan menjalin ikatan terbaik yang penuh kepercayaan, kasih sayang, dan kebahagiaan. Pisces dan Aquarius. Tanda-tanda ini bersama-sama dikenal untuk mengembangkan kehidupan yang menyenangkan. Aquarius berada di atas Neptunus yang merupakan planet pengatur Pisces. Mereka mungkin tidak cocok tetapi bebas dari keterikatan emosional. Jika Pisces tidak melekat dalam hal keterikatan dan peluang lebih besar untuk mereka bersama. Pisces memiliki kemampuan untuk berubah dan bergairah berhubungan seks, namun Aquarius kurang antusias karena lebih rasional. Aquarius, kreativitas, pemanasan emosional, dan rasa ingin tahu akan membantu mereka menjaga kehidupan seks tetap menarik dan berorientasi pada emosi. Pisces cenderung kurang dalam menghadapi patah hati. Mereka membiarkan emosinya mengalir tanpa menuruti rasionalitas. Dan untuk yang terbaik hubungan antara Aquarius dan Pisces, pihak yang pertama perlu bersikap pengertian terhadap pihak yang kedua. Poin awal yang baik dibuat ketika Aquarius secara berkala ekspresif terhadap Pisces. Pisces dan Aries. Pisces dan Pisces, meskipun tanda-tanda ini sama, mungkin memerlukan waktu untuk menjadi lebih dekat karena keduanya memiliki cara berpikir dan preferensi yang sama. Menjadi fisik menjadi sulit bagi mereka berdua. Agar emosinya stabil, mereka cenderung gagal dalam memulai ikatan seks. Ini terutama karena mereka tidak dapat menerima dan menghadapi kelemahan fisik satu sama lain. Mereka terlalu berhati-hati dan dalam berhubungan seks satu sama lain karena bertanda sama, ekspektasi mereka tidak masuk akal terhadap satu sama lain, dan terhadap satu sama lain mereka berdua sama-sama khawatir akan didominasi dan dikhianati. Namun keduanya fleksibel dan terbuka terhadap perubahan dalam kehidupan seksnya. Jika mereka berhasil melakukannya dengan baik, mereka mungkin akan mengembangkan ikatan yang penuh kebebasan dan kelenturan. Pisces sangat cocok dengan Taurus, Cancer, Scorpio, dan Capricorn. Itulah pembacaan love compatibility antara Pisces dan zodiak lain. Semoga resonate, dan jika belum resonate, ini hanya sebuah prediksi dan ramalan. Jangan komen yang enggak-enggak. Semoga bermanfaat.